Halo semua, kembali lagi bersama saya Yowel Batu di channel saya Yowel Batu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang COVID-19, sejarahnya masuk Indonesia, dan hubungannya dalam ekosistem. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Sorry, it's DJ. Baiklah, pertama-tama yang harus kita ketahui yaitu apakah COVID-19 atau virus corona itu? COVID-19 ini adalah suatu virus jenis baru yang menyebabkan penyakit corona yang memiliki hubungan dengan virus SARS dan MERS. Virus ini pertama kali diidentifikasi di kota Wuhan, Cina, tepatnya pada Desember 2019. Virus ini dapat ditularkan dari hewan ke manusia, itu awalnya, kemudian dari manusia ke manusia lainnya. Virus corona ini dapat menginfeksi sistem pernapasan dan menyebabkan berbagai penyakit. Nama lain virus ini itu adalah SARS-CoV-2. Gejala yang umumnya ditimbulkan yaitu adalah demam, sakit kepala, lemah, letih, lesu, pegel-pegel, pilek, hidung meler, nyeri tenggorokan, batuk, sesak napas, nyeri dada. Sebenarnya itu sih tergantung kepada daya tahan tubuh seseorang. Bahkan kadang ada yang tidak menimbulkan gejala karena daya tahan tubuhnya itu kuat gitu. Tapi dia tetap bisa menularkan. Yang bahayanya ketika orang yang nampak sehat-sehat tersebut menginfeksi atau menyebarkan virus tersebut tanpa sengaja karena tidak mengetahuinya kepada orang yang memiliki daya tahan tubuh yang lemah. Seperti lansia, orang-orang pokoknya yang daya tahan tubuhnya sudah lemah gitu. Gejala fatalnya itu dapat berupa MERS atau Middle East Respiratory Syndrome dan juga SARS yaitu Severe Acute Respiratory Syndrome. Lalu bagaimana cara penyebaran COVID-19 tersebut? COVID-19 tersebut tersebar dengan sangat cepat antara manusia maupun hewan melalui droplet yang keluar dari bersin, ludah, ataupun batuk yang mengenai orang lain. Dan juga ketika seseorang menyentuh barang bekas jatuhnya droplet tersebut. Misalnya ketika orang bersin, orang positif corona bersin, terkena pada uang, baju, atau besi, dia akan lengket di situ. Dan ketika dipegang orang lain dan orang lain tersebut menyentuh bagian wajahnya dengan tangannya, maka orang tersebut bisa terinfeksi virus corona tersebut. Karena virus corona tersebut dapat masuk dari tempat yang memiliki lubang seperti pada mata, dia bisa masuk melalui mata, hidung, dan mulut. Kalau di benda sih yang bertahan cukup lama itu dia bertahan paling lama COVID-19 ini di baju dan seperti uang tadi, kertas gitu. Terus bagaimana cara agar kita tahu kita terinfeksi COVID-19 atau tidak? Caranya tersebut dapat diketahui dengan cara rapid test, tes PCR, dan ronsen dada. Hal tersebut kan harus dilakukan di rumah sakit. Namun, terkadang yang datang ke rumah sakit itu bahkan ada yang positif corona. Jadi, untuk menghindarinya, kalau kita tidak merasakan gejala-gejala tersebut, lebih baik kita tetap di rumah saja. Terus, bagaimana sih cara mencegah COVID-19 tersebut? Pencegahan COVID-19 tersebut dapat dilakukan dengan cara memperkuat daya tahan tubuh
dan menjaga pola hidup sehat. Ya, seperti makan makanan sehat yang dapat meningkatkan ke imun tubuh, memperkuat imun tubuh. Dan cara lainnya itu kita juga harus menghindari keramaian. Kalau bisa jangan keluar rumah dan harus rajin mencuci tangan. Kalau tidak dengan sabun, kalau tidak ada sabun kita bisa menggunakan alkohol dengan konsentrasi 60%, minimal 60%. Itu atau bisa kita sebut dengan hand sanitizer. Tapi yang lebih baik kita tetap di rumah saja. Seperti arahan pemerintah yang mengarahkan agar kita melakukan social distancing, dan bahkan sekarang sudah dilakukan yang namanya PSBB. Dan kalau kita keluar rumah, kita harus menjaga jarak seminimal mungkin 1 meter. Dan ketika kita bersin atau batuk, kita harus menutup mulut kita. Dan ketika keluar dari rumah, kita juga harus memakai masker. Hal ini bertujuan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 yang berbahaya. Terus bagaimana jika kita sudah terkena virus corona atau COVID-19 tersebut? Ya, cara satu-satunya ya adalah kita menghubungi pihak rumah sakit agar kita dapat dijemput dengan segala APD yang digunakan oleh tenaga medis tersebut agar tidak menularkan lebih banyak orang lagi. Dan kita harus mengkarantina diri kita gitu. Di rumah sakit nanti akan diberikan pengobatan sesuai dengan gejala-gejala yang ditimbulkan. Tetapi untuk pengobatan virus corona belum ada obat yang ditemukan atau vaksin yang ditemukan. Lalu jika kita terkena penyakit apa saja? Penyakit tersebut dapat berupa komplikasi, pneumonia atau infeksi paru-paru, gagal ginjal, acute cardiac injury, dan acute respiratory distress syndrome. Bahkan dapat menyebabkan kematian. Oh iya, satu lagi. Walaupun kita tidak memiliki gejala itu, sebisa mungkin kita tidak boleh berbagi barang-barang pribadi seperti handuk, sendok, piring sama-sama gitu. Sebisa mungkin tak usah begitu. Dan kalau bisa juga sabunnya tidak boleh sama gitu. Lalu kenapa bisa penyakit corona yang dari Wuhan itu bisa sampai ke Indonesia? Jadi awal masuknya ke Indonesia itu dikenai kepada 2 warga negara Indonesia. Jadi ceritanya itu pada tanggal 14 Februari 2020 warga negara Indonesia ini yang berusia 31 tahun, dia bekerja sebagai guru dansa. Dia kemudian berinteraksi dengan teman dekatnya, seorang WNA asal Jepang. Selang 2 hari, yakni 16 Februari 2020, pasien warga negara Indonesia itu terkena sakit batuk. Kemudian dia melakukan pemeriksaan di rumah sakit terdekat. Namun, saat itu pasien langsung diperbolehkan untuk rawat jalan atau kembali ke rumah. Namun sakit yang dideritanya tidak kunjung sembuh hingga pada 26 Februari 2020 pasien dirujuk ke rumah sakit dan diminta untuk menjalani rawat inap. Pada saat ini, batuk yang diderita pasien mulai disertai sesak napas. Kemudian, pada 28 Februari 2020, pasien mendapatkan telepon dari temannya yang di Malaysia, yaitu WNA Jepang tadi. WNA Jepang tadi itu dikatakan positif terinfeksi virus corona. Kemudian warga negara Indonesia tersebut memberitahu kepada perawat rumah sakit. Setelah mengetahui informasi tersebut, pihak rumah sakit langsung memasukkan pasien dalam status pemantauan terkait virus corona. Di rumah sakit tersebut sudah disiapkan standar perawatan pasien terjangkit positif corona.
Setelah menjalankan tahapan pemeriksaan di rumah sakit lama, pasien kemudian dikonfirmasi positif terinfeksi virus corona. Kemudian pasien langsung dipindahkan ke rumah sakit penyakit infeksi RSPI Sulianti Saroso, Jakarta Utara. Begitu dipindahkan, warga negara Indonesia tersebut langsung dicek hasilnya bahwa pasien cewek ini terinfeksi virus corona bersama ibunya karena telah melakukan interaksi. Pasien tersebut dikatakan dalam kondisi yang cukup baik setelah beberapa hari. Menteri Kesehatan mengatakan bahwa 2 orang itu sudah dalam kondisi baik pada tanggal 2 bulan 3, tepatnya hari Senin. Lebih lanjut, Menteri Kesehatan Terawan mengatakan pasien tidak mengalami demam dan keduanya tidak kehilangan nafsu makan. Semuanya masih sehat-sehat saja. Karena sudah diperkirakan sudah sembuh. Namun untuk lebih berjaga-jaga, Menteri Kesehatan meminta pihaknya untuk menunggu hingga 5 hari untuk memastikan kesembuhan pasien tersebut. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Untuk mengetahui apakah pasien tersebut dan ibunya yang berumur 64 tahun sembuh dari corona. Itulah sejarah awal masuknya. Ia langsung terkena kepada 2 orang WNI dikarenakan berinteraksi dengan seorang WNA Jepang yang positif corona yang berumur 41 tahun. Dan pada saat itulah Presiden Joko Widodo pertama kali mengungkapkan bahwa virus corona sudah ada di Indonesia. Dan sampai saat ini data terbaru yaitu sudah terkonfirmasi 5.516 kasus, yaitu pada tanggal 16 April 2020 jam 18.25 WIB. Yang dirawat ada 4.472, yang meninggal mencapai 496 dan yang sembuh mencapai 548. Kemudian ternyata COVID-19 tersebut ada hubungannya dengan ekosistem, baik ekosistem yang mempengaruhi penyebarannya dan dampak dari COVID-19 tersebut terhadap ekosistem. Jadi seperti yang kita tahu, COVID-19 ini adalah sebuah virus. Jadi virus itu adalah bersifat parasit dalam ekosistem ini yang dapat menginfeksi makhluk hidup. Karena virus tersebut hanya dapat hidup jika bergantung pada makhluk hidup lain. Kalau dalam simbiosisnya itu simbiosis parasitisme. Dan ekosistemlah yang dapat menyebarkannya begitu. Karena adanya interaksi antara sesama makhluk hidup. Namun seperti yang kita ketahui, karena adanya COVID-19 tersebut, jadi banyak orang yang tidak diperbolehkan keluar rumah atau adanya lockdown dan PSBB. Karena hal itu membuat ekosistem menjadi lebih membaik seperti dikatakan oleh peneliti bahwa bahkan lapisan ozon mulai membaik ketika ada corona ini. Karena yang biasa menyebabkan kerusakan pada alam ini adalah manusia. Jadi dalam pandemik virus corona ini dapat memberikan dampak positif dan dampak negatifnya. Baiklah, cukup sekian video tentang COVID-19 yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you in the next video.
Tetap jaga kesehatan dan ikuti aturan untuk pencegahan corona ini. Bye bye.